Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita masih bisa untuk menerima satu pertanyaan kembali dari ibu-ibu Majelis Taklim. Kami persilahkan. Ya, sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Masjid Taklim Al-Iman. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, sering kita mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Sebagian orang mengatakan, oh ini bukan musibah, tapi azab dari Allah. Itu gimana pendapat Pak Ustadz? Membedakan azab dengan musibah atau ujian yang terjadi dengan kita. Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana sih Pak Ustadz membedakan antara ini, apakah azab untuk saya, apakah ujian, itu seperti apa? Baik, itu gampang Bu. Kalau umur kita ini bertambah, kemudian semakin bertambahnya umur, semakin soleh kita, semakin baik. Berarti umur itu berarti nikmat barokah. Ketika ada orang dapat umur bertambah semakin jauh dari Allah, nah itu namanya musibah. Namanya istidraj itu. Istidraj. Ada orang dapat nikmat harta banyak. Dulu dia miskin, ketika dia miskin dia soleh. Semakin hartanya banyak, semakin jauh dari Allah. Berarti harta itu azab dari Allah. Istidraj namanya. Gampang menilai itu Bu. Jadi kalau ada orang umpamanya yang awalannya dia PNS golongan 3A, jadi kepala bagian, tahu-tahunya semakin jauh dari Allah, semakin sombong, semakin takbur, nah itu namanya musibah untuknya. Namanya istidraj. Gampang membedakan, gampang melihatnya itu. Sama kayak gitu ini. Kalau kita tak bisa bercermin pada diri kita, ini usia bertambah terus, tapi kita malah semakin jauh dari Allah. Berarti umur ini jadi musibah untuk kita ini. Tapi kalau umur bertambah, semakin kita takut sama Allah, semakin kita bertaubat, semakin muhasabah, semakin introspeksi diri setiap hari kita perbaikan-perbaikan. Nah, ini namanya umur barokah. Ini umur barokah namanya. Nah, ini namanya, ini nikmat, betul, ini nikmat dari Allah yang seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu berarti bukan nikmat, musibah. Ditunda Allah, tapi azabnya ditunda Allah. Nanti di barang mahsyarnya Allah. Nah, ini kalau ketika kita mendapat ujian kenikmatan Pak Ustadz, begitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya kita dapat musibah, misal gitu, gempa bumi, atau mungkin dalam keluarga kita ada dapat musibah juga. Terus orang-orang bilang mungkin di luaran sana, oh iya dia itu dapat azab gitu, karena begini begitu. Padahal kan kita sendiri sebagai yang mengalami juga nggak tahu dia azab, musibah, ujian atau apa Pak Ustadz. Karena ini ujian kesedihan. Kalau tadi kan kenikmatan Pak Ustadz, bagaimana? Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 itu menjelaskan, menerangkan bahwa manusia ini, siapa manusia ini sebenarnya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan halu'a, itu apa namanya? Keluh kesah. Keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia umpamanya dapat apa namanya? Kesusahan, kesulitan, musibah apa di mana-mana, dia apa bilang? Keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika dapat kebaikan, dia kikir. Malah kikir jadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang rajin ibadah. Nah, memang sifat manusia macam itu. Jadi ngukurnya itu gampang, paling mudah itu. Jadi kalau kayak gini kita, baik musibah di mana-mana menimpa diri kita, apa di mana-mana terjadi gitu. Kalau dengan musibah itu bisa membuat dia lebih dekat dengan Allah, lebih sadar lagi, lebih ingin bertaubat dengan semuanya. Nah, ini berarti kenikmatan, kebaikan untuk dia. Tapi bahkan sesuatu yang terjadi, bahkan ini saudaranya ini dibombardir di mana itu, di Palestina. Dia juga tidak terasa ada apa-apa. Dia tidak menganggap itu sebagai ujian, musibah untuk orang beriman. Dia orang beriman, orang muslim. Dia biasa-biasa saja. Ini tandonya itu berarti dia tidak bisa ngambil hikmah pelajaran. Tidak menambah imannya. Tidak semakin baik, tidak ada apa namanya itu, semakin dia perbaiki dirinya.
Ya, jadi itu arti nasihat-nasihat seperti itu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat, apa yang dia dengar. Jadi tidak ada merubah dirinya sendiri, tidak ada pengaruh apa-apa gitu. Arti kerugian. Itu juga musibah itu namanya. Ya, Ya. tapi sering memang terjadi, saya pun mungkin juga pernah mengalami gitu. Misal nih Pak Ustadz ya, misal gitu ya, kita punya anak sakit, terus suami itu ini misalnya bertingkah atau ini. Jadi orang bilang misal, nauzubillah misalnya, jangan sampai. Itu kadang orang bilang itu azab, engkau tuh banyak dosa, misal gitu kan. Kan orang sering ngomong gitu. Ada yang ngomong tuh, oh ujian, sabar, karena kau alim, kau ibadahnya bagus. Nah ini kadang buat diri kita sendiri itu ngebedakan antara ujian apakah musibah, ini kayaknya beda-beda tipis gitu loh Pak Ustadz. Gimana gitu Gini, loh. ini Baranti, saya sampaikan. Ketika seseorang hamba itu, dia seorang manusia, kan tadi sudah saya bilang, manusia ini senantiasa akan diuji, dikasih masalah, musibah, ujian dalam hidupnya. Pasti itu, selama dia hidup. Apapun bentuk-bentuk. Tapi terkadang, ini hikmah namanya. Iya. Hikmah dari setiap permasalahan yang, kan ini kan, Iya. tidak gitu tadi, apa hikmah di balik masalah itu kan. Ketika ada seorang hamba, dia soleh, dia beriman, dia berbaik sangka, husnuzon selalu kepada Allah. Tahu-tahu diuji oleh Allah. Saban hari dia diuji oleh Allah. Bertubi-tubi masalah menghampiri kehidupannya. Oh, anaknya hilang, belum lagi hilang itu permasalahan dah. Suaminya umpamanya lagi macam-macam. Betul pula yang macam-macam. Apa segala. Nah, ini Allah pengen menguji kesabaran hamba itu. Allah pengen mendengar jeritan seorang hamba yang, ingat, ini harus hamba yang soleh loh. Dia soleh orangnya, diuji oleh Allah. Hei malaikat, turun ke bumi, itu hambaku, uji dulu, buat berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Aku mau dengar apa rintihan, apa jeritan hambaku itu. Kalau dia semakin baik, semakin sabar, mana dia akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, kan macam itu. Nah itulah makna hikmah daripada si persoalan harus bisa. Maka kita harus menyikapi persoalan itu, tidak ada cara lain kecuali sabar. Sabar, ikhlas, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa karena taala. yang memberikan masalah kan bukan siapa-siapa. Yang memberikan masalah pasti yang punya solusinya Allah juga. Allah punya Pak solusi. Ustadz ya. Masalah Baik, yang memberikan itu pasti Allah juga. iya, berbaik sangka kepada Allah. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Ustadz, kita jeda satu kali lagi nih. Iklan terakhir dan pemirsa tetap bersama kami.